Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nura Ulia dengan NIM 22017070. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Nah, di sini saya akan menjelaskan klaster Kemis wilayah berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk yang ada pada Kecamatan Jempa. Nah, di sini sebelum kita masuk ke dalam KGIS, terlebih dahulu kita buat folder untuk menyimpan file project yang nantinya akan kita buat. Nah, di sini saya sudah buat folder yaitu UASGIS. Nah, di sini juga sudah ada data yang nantinya akan kita cluster dan ini data yang akan kita masukkan ke dalam KGIS. Nah, selanjutnya kita masukkan ke KGIS. Data ini kita drag and drop masukkan ke dalam KGIS. Sesudah itu kita masuk ke processing toolbox. Di sini kita extract by attribute. Yang pertama kita pilih dulu vector selection, baru extract attribute. Nah, di sini untuk objek ID saya pilih kecamatan karena tadi kan kecamatan Jempa. Value-nya kecamatan Jempa. Kecamatan Jempa kalau ada yang nggak pernah dengar itu ada di Kabupaten Biren, Jempa. Setelah itu kita run terus, maka hasilnya, nah ini adalah ekstrak atribut yang telah kita buat. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini bisa kita hapus. Nah, kita klik kanan remove layer. Oke. Nah, maka dia tinggal hasilnya ini. Nah, selanjutnya kita klik kanan, export, save future as. Nah, di sini kita lihat dulu format filenya as reshape file. Ini file name-nya, ini kita simpan di folder yang tadi kita simpan, yang tadi kita buat dengan file name-nya saya buat Jempa. Oke, save. Oke. Nah, otomatis kalau kita udah save, udah kita simpan, dia akan berubah warna. Nah, ini nanti yang akan kita pakai. Nah, ini bisa kita hapus yaitu klik kanan, remove layer lagi. Remove layer. Oke. Nah, kita masuk ke sebelah kiri ada Google Map. Google Map ini kita masukkan kita drag ke bawah Jempa ini. Bawah. Nah, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, proses selanjutnya dari yang telah kita buat ini kita masukkan ke clustering. Nah, di sini saya menggunakan Google Colab. Nah, langkah pertama yaitu sebelum kita masuk ke codingannya, langkah pertama yaitu kita upload dulu file yang mau kita cluster. Nah, di sini ada Jempa zip data Excel. Data Excelnya dari Kecamatan Jempa. Nah, ini bisa kita upload di sini. Nah, sebelumnya kalau yang nanya Jempa zip ini dari mana? Ini hasil dari KGIS yang telah kita buat, file-file KGIS yang tadi kita buat. Nah, itu kita ini kan hasil yang tadi KGIS kita buat. Ini di blok semua. Ini di blok dan nantinya dikompres menjadi zip file. Nah, ini dia, ini saya udah kompres ke zip file. Nantinya akan diupload ke Google Colab. Nah, saya sudah upload ke Google Colab-nya, data Excel-nya juga udah, dan kita masukkan ke codingan. Nah, pertama import Geospandas. Ini untuk kita memproses dan memvisualisasikan data. Nah, selanjutnya kita ke nama ini untuk membaca ini folder file yang telah kita upload, membaca file name dari Jempa zip ini. Kemudian kecamatan hit ini akan menampilkan 5 baris pertama, 5 data baris pertama. Nah, ini dia.
Ini untuk menampilkan hasil, yaitu jumlah desa yang ada di Kecamatan Jempa. Nah, ini dia. Selanjutnya kita lihat ini untuk membaca data Excel yang telah kita buat. Apa-apa aja isinya ada desa, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan. Dan ini nanti juga akan diklasterkan. Nah, kita masuk lagi. Nah, desa, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan. Ini yang ditampilkan adalah 5 baris pertama data. Nah, sekarang kita masuk ke proses clustering. Nah, ini proses untuk memvisualisasikan data yang akan di-clustering. Nah, selanjutnya yaitu baca data Excel, yaitu Excel yang tadi, file yang telah kita upload ini untuk di-cluster, yaitu dengan kolom desa, jumlah penduduk, luas wilayah, dan kepadatan. Nah, selanjutnya yaitu pilih fitur yang akan di-clustering, jumlah penduduk dan kepadatan, normalisasi, clustering menggunakan Kemis. Ini di sini menggunakan 3 cluster dan visualisasi. Nah, hasil dari clustering wilayah berdasarkan penduduk dan kepadatan yaitu ini. Nah, dari hasil clustering wilayah berdasarkan 2 variabel, yaitu jumlah penduduk dan kepadatan penduduk, dapat kita lihat setiap grafik mewakili satu desa. Titik-titik tersebut dikelompokkan berdasarkan kemiripan karakteristiknya menggunakan algoritma clustering Kemis. Dari grafik ini dapat kita lihat ada satu titik wilayah yang sangat berbeda dari lainnya, yang ditandai dengan warna kuning yang berada di pojok kanan ini. Ini lebih tinggi dibandingkan desa lainnya. Bisa kita lihat titik kuning ini di atas kanan ini menunjukkan kepadatan penduduk itu lebih tinggi dibandingkan desa lainnya. Sedangkan titik-titik yang dikelompokkan dekat satu sama lainnya itu menandakan bahwa wilayah tersebut punya jumlah dan kepadatan yang mirip. Nah, selanjutnya ini kita mau lihat data yang cluster. Ini 5 juga ada 5 baris data yang diambil. Ini kita masuk ke dalam ini untuk codingan ini berfungsi untuk membaca file GeoPandas. Hasilnya yang nanti disimpan ke variabel data frame yang berisi hasil clustering. Hasil clustering berdasarkan nama desa di kolom desa. Nah, whole life itu berfungsi semua data dari peta tetap ditampilkan dan hasil cluster akan disesuaikan data yang cocok berdasarkan nama desa dan disimpan di variabel yang baru. Nah, selanjutnya untuk codingan ini yaitu menampilkan hasil analisis clustering ke dalam bentuk peta visual, sehingga kita bisa melihat langsung wilayah mana yang memiliki karakteristik yang mirip berdasarkan jumlah penduduk dan kepadatan penduduk. Nah, selanjutnya ini codingan ini yang nantinya akan kita visualisasikan lagi ke dalam QGIS. Nah, ke dalam QGIS ini langkah terakhir untuk menyimpan hasil peta yang sudah digabung dengan hasil cluster dalam format JSON. Nah, ini nanti kita akan visualisasikan lagi ke dalam QGIS ini. Nah, ini setelah kita run nanti akan ada hasilnya di sini. Ini bisa kita download aja. Nah, download. Nanti hasil download ini kita masukkan dulu ke dalam folder yang tadi. Nah, ini masukkan dulu ke dalam ini, masukkan ke
folder yang telah kita buat tadi. Nah, sudah. Kita masukkan lagi ke GIS, pilih layer, add vector layer. Di sini kita pilih hasil cluster. Nah, add, terus ini kita masukkan di simbol ini ke kategoris, value ini kita buat ke cluster. Nah, di sini kita cari cluster. Nah, cluster ini. Nah, ini kita apply dan oke. Tunggu. Nah, maka akan muncul seperti ini. Nah, karena tadi saya menggunakan 3 cluster, maka hasilnya yaitu berdasarkan visualisasi peta yang telah kita cluster, menunjukkan bahwa cluster 0 menunjukkan yang berwarna hijau menunjukkan bahwa desa-desa dengan jumlah penduduk dan kepadatan yang relatif rendah. Nah, untuk cluster 1 yang berwarna agak ini namanya agak ungu-ungu atau warna biru, mencerminkan bahwa wilayah dengan karakteristik menengah baik dari segi jumlah penduduk dan kepadatannya. Nah, untuk klaster yang kedua dengan warna kuning, ini menandai desa yang memiliki jumlah penduduk dan kepadatan tertinggi sehingga berbeda signifikan dari klaster lainnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada salah kata, salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.